Sejak awal sudah menuliskan satu hal, darah lebih penting dari kehendak. Kala itu ayahnya Fredrik IX masih menjadi putra mahkota kerajaan Denmark dan ibunya Ingrid merupakan putri dari Raja Swedia. Saat itu tahta Denmark belum mengizinkan perempuan. Tahun 1953 aturan diubah, bukan karena keadilan tapi karena popularitas. Kakaknya menjadi pewaris yang kelak kita kenal sebagai Queen Margrethe II. Dia pun ikut terbawa di dalam garis suksesi beberapa langkah di belakang sejarah. Namanya Princess Anne-Marie of Denmark. Saat masih remaja, takdir membawanya keluar dari Denmark. Dia dipertemukan dengan seorang pangeran Yunani, lebih tua, lebih berkuasa, dan negaranya jauh lebih berbahaya. Mereka jatuh cinta diam-diam, terlalu muda, terlalu politis, terlalu beresiko. Tahun 1964 dia menikah, meninggalkan iman lamanya, meninggalkan hak atas tahta Denmark, dan masuk ke sebuah kerajaan yang sedang retak dari dalam. Setelah menjadi ratu, seketika dia tahu mahkota Yunani bukan perhiasan, tapi beban politik. Tahun 1967, tentara bergerak, kudeta meledak, istana tidak diberi pilihan. Mereka dipaksa mengangguk demi mencegah pertumpahan darah. Dan publik menyimpulkan satu hal, monarki bersekongkol dengan senjata. Bahkan momen sakral pembaptisan anaknya dibaca sebagai propaganda, simbol yang lebih mematikan dari peluru. Beberapa bulan kemudian mereka mencoba melawan, namun gagal. Tidak dipenjara, tidak dibunuh, tapi lebih kejam dari itu, diusir. Ratu tanpa negara, raja tanpa tanah, hidup berpindah-pindah dari Roma ke London dengan satu status, penguasa yang tidak diinginkan sejarahnya sendiri. Tahun 1974, referendum, kotak suara memutuskan monarki dihapus. Dia bukan lagi ratu, bahkan bukan lagi warga negara Yunani. Dia dilarang pulang, termasuk untuk pemakaman ibu mertuanya sendiri. Puluhan tahun kemudian, negara menggugat masa lalunya sendiri. Properti disita, kewarganegaraan dicabut. Pengadilan internasional berkata negara salah, tapi tak ada yang dikembalikan. Hanya uang kompensasi yang nilainya tidak cukup untuk menutup luka. Mereka kembali pergi, tanpa nama, tanpa rumah. Sampai kematian datang lebih dulu membawa suaminya dan mengubur mahkota bersamanya. Dan saat anak-anaknya meminta kembali identitas Yunani, dia menolak karena ada luka yang tidak perlu disembuhkan. Dia lahir di istana, namun di penghujung usia dia hidup tanpa tahta. Dan di antara itu, Anne-Marie belajar satu pelajaran paling sunyi. Negara bisa mencabut gelar, bisa menghapus nama, tapi tidak bisa mencabut darah. Karena sejak lahir, takdirnya memang bukan untuk memerintah, tapi untuk bertahan.